Bank Ratik Induk Banjarmasin menggelar pelatihan teknis ekobrik dengan menghadirkan mahasiswa, pelajar, warga di 5 kecamatan di Banjarmasin di rumah Bank Ratik Induk Jalan Alalak Utara, Banjarmasin Utara. Gerakan pemanfaatan ekobrik ini merupakan bentuk dukungan bagi tujuan pemerintah Kota Banjarmasin dalam merealisasikan moto Banjarmasin Baiman. Bank Ratik Induk Banjarmasin menggelar pelatihan teknis ekobrik dengan menghadirkan mahasiswa, pelajar, warga di 5 kecamatan di Banjarmasin di rumah Bank Ratik Induk Jalan Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Beisukan, Jumat 11 Januari 2019. Menjadi 6 potongan ya. Nah, coba buatin contohkan potong-potong dulu ya. Ibu-ibu kalau jadi jangan dimasukkan. Oke, ibu boleh begini ya. Dorongnya dari samping ya. Sampai nanti plastik yang lembut-lembut itu mengisi celah-celah. Direktur Bank Ratik Induk Banjarmasin Fatur Rahman Waitakoni Prima TV memadahkan gerakan pemanfaatan ekobrik ini merupakan bentuk dukungan bagi tujuan pemerintah Kota Banjarmasin dalam merealisasikan moto Banjarmasin Baiman, yaitu berkomitmen mengurangi ratik plastik di Kota Seribu Sungai ini. Menurut Fatur Rahman, membuat ekobrik ini juga sebagai langkah kemajuan bagi Bank Ratik nang dikelolanya karena dapat menerima wan memanfaatkan jenis ratik plastik nang kada bernilai menjadi sebuah kreativitas nang unik wan bagus. Bahkan pihaknya juga telah bekerja sama dengan Pegadaian sebagai bentuk dukungan pengurangan ratik plastik di Banjarmasin nang dinamakan Clean and Gold, yaitu barasih wan emas, di mana setiap warga yang mengumpulkan ratik bisa ditukar ke Pegadaian. Dari hasil penukaran tersebut akan mendapatkan tabungan berupa emas. Sehingga bagi warga yang rutin melakukan penukaran ratik ke posko Gade ini, maka tabungan tersebut dapat digunakan untuk pembayaran PLN, ledeng ataupun angsuran lainnya. Pelatihan teknis ekobrik ini, ujar Fatur Rahman, akan dilakukan saban awal bulan dengan mengajak semua elemen baik dari umum, mahasiswa hingga tingkat pelajar. Oke, jadi Bank Sampah Induk ini kan kita sudah mulai mengembangkan. Jadi semula hanya tabungan uang ya, dari sampah menjadi uang. Sekarang mulai dengan introducer sampah menjadi emas. Nah, itu adalah satu perkembangan. Selain itu bahwa edukasi tentang bank sampah itu terus dilakukan. Dari angka 343 itu memang terus tumbuh ya, terus tumbuh. Nah, ini juga terus dilakukan pendampingan kepada bank sampah mungkin tadi ada yang disebut dengan mati suri, kemudian ada lesu, itu didampingi, dihidupkan lagi. Jadi itu dinamikanya. Sementara itu Nova, salah seorang warga, mengaku mengikuti pelatihan pembuatan ekobrik sangat bermanfaat. Karena selain mengetahui cara pembuatan ekobrik dengan bahan botol plastik wan plastik bekas yang bisa menghasilkan suatu karya unik, ternyata juga dapat digunakan sebagai pagar halaman, kursi, meja, wan berbagai bahan perlengkapan rumah lainnya. Ini Ibu baru tahu ekobrik? Iya, baru. Masukkan satu warna sampai seper 4-nya terisi, oke. Bikin. Nah, ini ungu lagi Ibu. Menurut Ibu ada gunanya? Masukkan ungu lagi, oke, masukkan ungu lagi, ini masukkan merah terus ya nih. Merah terus dulu ya, tambah lagi. Oke, ini ungu lagi. Iya, nanti baru ditambah dengan plastik yang lain ya. Aplikasikannya di rumah nggak Bu? Kita buat warna dasarnya dulu. Caranya mudah. Aji, salah seorang warga, juga mengaku senang bisa mengikuti pelatihan pembuatan ekobrik. Karena ini yang pertama kalinya dilakukan, wan baru mengetahui bahwa plastik wan botol plastik bekas bisa disulap menjadi benda yang sangat bermanfaat untuk sehari-hari. Tanggapan luar biasa, mantap. Ini bisa dipakai gasan tembok, gasan tertarikkah mulahnya juga? Insya Allah tertarik. Banyak sampah di plastik di rumah, ya Pak? Sudah banyak terkumpul di rumah tuh macam-macam. Biasa diapain? Dibuang sampah kan? Dibuang ke sampah? Ada buang sampah gitu. Oh, dibuang sampah kan? Buang sampah mitra namanya. Jadi kita punya mitra buang sampah lagi yang punya kecamatan mitra, punya kita mitra kerja.